Hai, yuk belajar bersama Ibu Cica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya Ibu Cica dalam pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai konfigurasi elektron dan elektron valensi part 2. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, and subscribe my channel. Dan jangan lupa juga kalian bunyikan lonceng notifikasimu agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konfigurasi berdasarkan model atom bond, yaitu konfigurasi pada kulit atau orbit. Hal ini berlaku untuk golongan A saja ya, perlu diingatkan. Di dalam konfigurasi ini terdapat maksimum elektron yang bisa menempati kulit-kulit itu menggunakan 2n², sehingga pada kulit-kulit itu terdapat maksimum elektron sebagai berikut, di mana K maksimum elektronnya 2, L 8, M 18, N 32, dan seterusnya. Contohnya untuk BR35, kita akan konfigurasi pada kulit. Kita mulai dari kulit K, kita isi 2. Kemudian L8, M 18. Totalnya 2, 8, 18, sudah 28 ya. Nah, yang kita konfigurasi 35, sisanya 7. Maka kita masukkan ke dalam kulit N. Untuk konfigurasi di orbit sudah bisa semuanya ya. Baik, kita akan masuk pada materi selanjutnya, yaitu konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum. Berdasarkan teori ini dinyatakan bahwa elektron berada pada orbital atau peluang terbesar ditemukannya elektron tersebut. Sehingga di dalam kulit atom terdapat subkulit atom. Yang pertama adalah S. Yang kedua adalah subkulit P, lalu ada subkulit D, dan subkulit F. Pada konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum terdapat 3 aturan. Yang pertama adalah prinsip larangan Pauli, yang kedua adalah aturan Aufbau, yang ketiga adalah aturan Hahn. Tapi sebelum kita masuk ke 3 aturan ini, kita kenal dulu yang namanya orbital. Pada subkulit S atau sharp itu berbentuk bola simetri, terdapat 1 orbital. Jika digambarkan diagram orbitalnya adalah sebagai berikut. Untuk gambar dari subkulit S adalah seperti bola simetri. Yang kedua adalah subkulit P atau principal. Bentuknya adalah seperti bola berpilin. Terdapat 3 orbital di dalamnya. Jika digambarkan diagram orbitalnya adalah sebagai berikut. Terdapat 3 kotak untuk penempatan elektron. Untuk gambar subkulit P adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah subkulit D. Berbentuk 2 balon berpilin, terdapat 5 orbital. Jika digambarkan diagram orbitalnya adalah sebagai berikut. Untuk gambar orbital D adalah sebagai berikut. Untuk subkulit F atau fundamental, bentuknya sangat rumit dan kompleks. Terdapat 7 orbital di dalamnya. Jika digambarkan diagram orbitalnya, terdapat 7 kotak untuk penempatan elektron. Dan gambar subkulit ini adalah sebagai berikut. Ibu harap untuk gambar-gambar subkulit S, P, D, dan F kalian salin ke buku catatan dengan rapih dan indah. Kita masuk pada aturan yang pertama, yaitu prinsip larangan Pauli. Pada prinsip ini dinyatakan bahwa dalam sebuah atom tidak ada 2 elektron dalam orbital yang sama memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Nanti kita akan membahas bilangan kuantum lebih jelas pada pertemuan berikutnya ya. Sehingga dari prinsip ini disimpulkan bahwa jumlah elektron dalam satu orbital maksimum 2 elektron dengan arah spin yang berbeda. Untuk itu, kita memiliki elektron maksimum untuk masing-masing orbital. Yang pertama adalah subkulit S, di mana terdapat 1 orbital penempatan elektron. Sehingga elektron maksimum di S adalah 2. Untuk P yang memiliki 3 orbital, di mana 1 orbital terdapat 2 elektron maksimum dengan arah spin yang berbeda. Sehingga maksimum di P adalah 6. Ingat ya nak, kalau maksimum itu boleh kurang. Lalu ada D, di mana terdapat 5 orbital di dalamnya, di mana 1 orbital terdapat 2 elektron maksimum. Sehingga untuk orbital
D terdapat 10 elektron maksimum, dan F yang memiliki 7 orbital akan memiliki 14 elektron dengan 2 elektron tiap orbital dengan spin yang berbeda, sehingga totalnya 14 elektron. Prinsip yang kedua adalah aturan Aufbau. Dari aturan ini dinyatakan bahwa pengisian elektron dalam orbital dimulai dari orbital dengan tingkat energi paling rendah. Sesudah penuh, pengisian berlanjut ke orbital yang tingkat energinya satu tingkat lebih tinggi, dan seterusnya hingga semua elektron menempati orbital. Sehingga terdapat coret miring untuk aturan ini. Diagram coret miring adalah sebagai berikut. Nah, dari diagram ini maka urutan coret miring adalah sebagai berikut. Kita mulai dari 1s2, lalu kita lanjutkan 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, dan 7s2. Nah, ini kalau bisa kita hafal ya, sehingga kita akan mudah untuk konfigurasi di subkulit. Nah, untuk keterangannya, angka 2 di atas ini menunjukkan jumlah elektron pada subkulit itu. Ingat ya, S maksimum 2, P 6, D 10, dan F 14. Lalu S ini menggambarkan subkulit tempat elektron itu berada. Kemudian angka 7 menggambarkan kulit elektron. Aturan ketiga adalah aturan Hahn. Dari aturan Hahn dinyatakan bahwa elektron-elektron yang berada di suatu orbital akan menempati orbital yang kosong dengan arah rotasi sejajar. Setelah itu, elektron lainnya menempati orbital dengan arah rotasi berlawanan. Artinya, seperti contoh kita punya 3p6, maka kita punya kulit, subkulit P yang diisi dengan 4 elektron. Kita sudah tahu ya, untuk diagram orbitalnya terdapat 3 kotak. Lalu akan kita isi sebanyak 4 elektron. Nah, kita tidak boleh isi seperti ini. Nah, kita taruh dulu atas bawah, atas bawah. Nah, ini salah ya. Nah, yang benar adalah kalau menurut aturan Hahn tadi, kita isi dulu orbital 3 ini dengan arah yang sama. Kita isi dulu dengan ke atas dulu. Nah, setelah penuh, karena dia 4, ini sudah 3, ada 1 lagi ya. Maka kita balik lagi ke orbital pertama, kita taruh dengan arah yang berlawanan. Nah, ini yang benar untuk pengisian diagram orbital. Contoh lagi, 3D7, maka kita punya subkulit D yang diisi dengan 7 elektron. Nah, kita tahu D memiliki 5 orbital untuk pengisiannya. Nah, kita nggak boleh mengisi seperti ini. Nah, atas bawah lagi, atas bawah. Nah, sehingga terdapat orbital yang kosong. Ini akan menjadi salah. Bagaimana yang benar? Kita isi dulu 5 orbital dengan arah yang sejajar, yaitu ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita punya 7 kan? Maka kita balas lagi dari orbital yang pertama, tapi arahnya ke bawah. 6, 7. Nah, ini adalah pengisian orbital yang benar. Nah, 3 aturan ini bisa kita terapkan untuk konfigurasi. Contohnya, tuliskan konfigurasi elektron pada subkulit atom untuk unsur berikut. O8. Di sini kita taruh untuk aturan coret miring ya. Dari 1s2 ini urutannya sampai dengan 7s2. Yuk kita konfigurasi pada subkulit. Lihat, kita dinyatakan pada subkulit. Kita mulai dari 1s2. Ingat, berarti sudah ada 2 di sini kita taruh dari 8 ya. Lalu kita lanjut dengan 2s2. Ini 2 berarti sudah 4. 2 tambah 2, 4. Dia punya 8. Lalu berikutnya adalah 2P. Nah, karena sisanya 4, maka P hanya diisi dengan 4. Nah, inilah untuk diagram pada subkulit. Nah, untuk diagram orbital sebenarnya kita bisa gambar dari 1s2, tapi kan terlalu banyak, sehingga kita sepakati kita menggambar diagram orbital untuk subkulit terakhir. Nah, sekarang kita ada 2p6, maka 2p4, maka kita gambar
P punya 3 orbital ya. Isinya 4. Kita isi dengan konfigurasi tadi bagaimana? Ke atas dulu ya. Ke atas dulu kita penuhi 1, 2, 3, lalu karena masih ada 4, ada satu lagi, kita balik lagi ke orbital 1 tapi arahnya ke bawah 4. Nah, bagaimana? Kita lihat lagi contoh berikutnya, Ca20. Kita konfigurasi pakai ini ya, subkulit dimulai dari 1s2. 20 yang akan kita konfigurasi ya nak ya. Nah, inilah berikut hasilnya. 1s2, 2s2 dan sampai dengan 4s2. Kita hitung ya. 2, 2, 6, 10, 12, 18, 20. Sudah selesai ya, 20 elektron. Nah, kita akan menggambarkan diagram orbital si S saja. Karena sebenarnya bisa dari sini ya, tapi kita sudah sepakat kita ambil yang paling belakang. Maka S memiliki satu orbital, kita isi 2 elektron dengan arah spin yang berbeda, satu ke atas, satu ke bawah. Lihat contoh berikutnya, Mn25. Mn25 kita konfigurasi menggunakan coret miring adalah sebagai berikut. Kita hitung ya, 2, 2, 6, 10, 12 tambah 6 18 tambah 2 20 tambah 5 25, sehingga kita bisa menggambarkan diagram orbital terakhir yaitu D. D memiliki konfigurasi orbital 5 ya. Nah, kita isi, kebetulan elektronnya juga 5. Kita masukkan 1 2 3 4 5. Terakhir ya, nih ada Zn30. Kita konfigurasi tetap menggunakan subkulit itu sebagai berikut. Hitung ya, nih sampai sini 10, sampai sini 20, sampai sini 30. Maka terdapat subkulit J paling akhir, kita gambar 5 orbital, kita isi 10. Ingat ya, kita isi dulu dengan arah yang sama, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu baru kita balas ke bawah, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk konfigurasi ini bisa ya nak ya, ini berdasarkan coret miring. Nah, sebenarnya penulisan konfigurasi elektron ini dapat disingkat menggunakan konfigurasi golongan gas mulia atau 8A. Awalnya kita harus tahu dulu apa saja unsur yang ada di dalam golongan 8A atau gas mulia. Di sini adalah ada He2, Ne10, Ar18, Kr36, Xe54 dan Rn86. Ini akan kita gunakan untuk menyingkat konfigurasi. Nah, ketika kita menggunakan He sebagai singkatan, maka kita bisa menyambungkan konfigurasi dengan 2s2. Jadi setelah He lalu 2s2 dan seterusnya. Ketika kita pakai Ne10, maka kita sambung dengan 3s2 dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan Kr, Xe, dan Rn. Nah, supaya nggak susah atau bingung, kita lihat contohnya. Tadi oksigen 8, ini adalah konfigurasi awal ya, berdasarkan coret miring. Nah, ini bisa kita singkat. Kita gunakan elektron valensi dari gas mulia. Nih, yang gas mulia ini yang paling dekat, tapi nggak boleh lebih karena dia 8, jadi nggak bisa pakai Ne ya, karena 10. Nah, kita kan namanya menyingkat, berarti kita pakai He. Nah, yang mana kita singkat? Nah, ini dia. Nah, ini kita singkat sebagai He. Jadi kalau O8 untuk penyingkatan dengan gas mulia adalah ditulis gini, He, lalu kita sambung dengan 2s2. 2s2, lalu kita sambung menggunakan coret miring tadi 2s2, sudah 2s2 adalah 2p. 2p4. Nah, tetap dia 8. Sini 2, 4 tambah 4 8. Contoh lagi Al13. Ini konfigurasi awalnya ya, 10, 12, 13. Nah, kita pakai yang mana? He kejauhan, Ar kelebihan. Berarti kita pakai Ne. Nah, yang ini kita singkat menjadi Ne. Lalu tadi Ne, sudah Ne dilanjut dengan 3s2 dan 3p1, jadi 10, 12, 13. Nah, contoh lagi Ca20. Ini konfigurasinya. Kita pakai yang mana nih? Ne kah?
AR ya. Nah, kalau NN ini kejauhan. Jadi cari yang dekat-dekat tapi tidak boleh lebih. Jadi kita pakai AR. Nah, mana yang kita singkat? Ini dia. Sehingga CA itu kalau disingkat pakai AR lalu dilanjutkan dengan 4S2. Jadi 1820. Nah, sekarang nggak kita lihatkan dulu konfigurasi awalnya. Ini ada ZR40. Nah, kalau ZR40 kita pakai mana? AR kah? Jauh ya, kita pakai KR. Jadi kita kalau mau menyingkat ZR40 konfigurasinya, kita pakai dulu KR36. Lalu dilanjutkan dengan 5S ya. Nah, kita masukkan 5S2, sudah 5S2, 4D2. Ingat lagi, ini adalah coret miring yang tadi lanjutannya. Jadi 36, 37, 38, 39, 40. Lalu ada FR87. Pakai yang mana kita menyingkat? Yang 86 ya nih, karena dekat 86 ya. Maka kita bikin dulu RN86 dilanjutkan dengan 7S tapi 1 karena dia udah 86 sisa 1 jadi 7S1. Nah, ini terakhir ada PB82. 82 kita pakai mana? Nggak mungkin 86 karena melebihi, nggak bisa disingkat. Maka kita pakai yang XE54. Maka XE54 dilanjutkan dengan 6S2, lalu 4F14, 5D10 dan 3P2 karena sisanya cuma 2. Jadi ini 54, 5556, 60, 70, 80 dan 82. Nah, untuk penyingkatan bisa dipahami ya. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai kestabilan orbital terhadap konfigurasi elektron. Ini khusus untuk subkulit D. Dinyatakan bahwa untuk subkulit D, orbital D akan lebih stabil jika orbital tersebut terisi penuh yaitu 10 atau setengah penuh yaitu 5 elektron oleh elektron daripada yang tidak terisi penuh atau setengah penuh. Jadi sebenarnya yang tidak penuh atau setengah penuh sebenarnya tidak stabil, cuman ini berlaku untuk subkulit D yang berisi 4 elektron atau hampir setengah penuh dan 9 elektron atau hampir penuh. Ini kita akan penuhi dengan meminjam elektron dari kulit terluar, yaitu biasanya NSX yang terdekat dengan kulit D. Nah, supaya nggak sulit, kita contohkan dulu. CR24, jika dikonfigurasi seperti ini enak ya. Ini ada 2, 2, 6, 10, 2, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20, tambah 4, 24. Sudah benar ya, ini sebenarnya sudah benar. Tapi kamu lihat dulu yang paling ujung untuk subkulit D, ini yang kita fokuskan adalah subkulit D. Nah, kulit D-nya ini berisi 4 elektron. Nah, ini dinyatakan tidak stabil. Nah, bagaimana menstabilkannya? Maka elektron pada kulit terluar yaitu 4S2 ini yang paling luar ya, dipinjamkan ke 3D4 sehingga konfigurasi seperti ini. Jadi tadi 2, yang ini 2 karena dipinjam menjadi 1, yang 3D4 menjadi 5. Sehingga ini akan menyebabkan kestabilan di dalam pengisian elektron. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya lah untuk kestabilan orbital subkulit D. Diingatkan lagi fokusnya adalah subkulit D yang berisi 4 atau 9. Ini menandakan konfigurasi itu tidak stabil sehingga harus distabilkan dengan pemindahan elektron dari kulit terluar. Biasanya adalah NS yang terdekat dengan subkulit D tersebut. Lihat contoh berikutnya adalah CU29. Konfigurasinya adalah 1S2 hingga 3D9. Lihat pada ujung 3D9 berisi 9. Tadi ingatkan lagi ini ya, maka konfigurasi ini tidak stabil sehingga salah. Nah, bagaimana kita menstabilkannya? Kita pinjam elektron dari subkulit terluar atau kulit terluar itu 4S. Ini duanya, 1 elektronnya dipindahkan ke 3D9
sehingga konfigurasi menjadi seperti ini. Dilihat di sini 4s2 tadi berubah menjadi 4s1 karena elektronnya sudah berpindah ke 3D menjadi 3d10. Hal ini menyebabkan konfigurasinya menjadi stabil. Nah, bagaimana untuk soal-soal kestabilan orbital khususnya subkulit D? Bisa dipahami ya. Ibu harap kalian bisa memahami semua materi untuk hari ini. Minggu depan kita akan ketemu dengan materi elektron valensi dan bilangan kuantum. Thanks for watching. Terima kasih, sehat selalu. Ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.